Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu? Apakah Allah Subhanahu wa taala hendak menyulitkan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala hendak menyusahkan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semesta alam ini, yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada hambanya. Dan seandainya ada seseorang yang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berwudu, baik sebelum melaksanakan salat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Orang-orang yang beriman, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudunya paling sedikit minimal 5 kali dalam sehari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika wudu kita batal, maka sambunglah wudu kita. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Muncullah pertanyaan, mengapa yang diajarkan selama ini kepada kita berbeda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sejak kapan kita diperintahkan untuk berkumur-kumur dan membasuh kedua telinga kita? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjelaskan kepada orang-orang yang berselisih, yaitu dengan hadis, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana alladzina ikhtalafu fihi. Nantilah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad, melainkan engkau mampu dapat menjelaskan kepada orang-orang yang berselisih. Jadi Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk berkumur-kumur, akan tetapi Al-Quran dilengkapi dengan hadis, perkataan-perkataan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu? Apakah Allah Subhanahu wa taala hendak menyulitkan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala hendak menyusahkan kita? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu hanya apa? Hanya untuk membersihkan diri kita, hanya untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaji walakin liyutahhirakum wa liyutimma ni'matihi 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menyulitkan kamu. Allah Subhanahu wa taala
hendak membersihkan kamu, hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun. Saudaraku muslim yang seiman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudara kita." Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian adalah sahabatku. Saudaraku ialah orang-orang yang belum pernah bertemu denganku, belum datang masanya, akan tetapi beriman kepadaku dan beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lalu bagaimana engkau mengetahui bahwa dia adalah pengikutmu? Dia adalah umatmu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tahukah kalian, seandainya ada orang yang memiliki seekor kuda putih bersih kepala dan kakinya, dalam rombongan kuda hitam polos, apakah dia tidak mengetahui kudanya itu?" Sahabat menjawab, "Tentu Rasulullah, tentu ia mengetahuinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seperti itulah mereka, para pengikutku, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya tubuhnya karena bekas wudunya. Inna ummati yud'auna ila yaumil qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya bercahaya dan tangannya. Karena apa? Karena bekas wudunya. Fa in istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Apabila kalian mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka panjangkanlah. Misalnya tangan kita membasuh tangan kita sampai ke siku. Apabila kita sanggup, apabila kita mampu untuk melebihkannya, maka lebihkanlah. Yang menjadi permasalahan ketika ada orang yang berwudu, lalu orang yang berwudu itu airnya tidak sampai kepada sikunya, itu yang menjadi permasalahan. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu balasan orang-orang yang senantiasa berwudu, yang ketika berwudu menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, adalah akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda fa hasanal wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sampai keluar di bawah kuku-kukunya, di bawah kuku-kukunya. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, karena ketika kita berwudu, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kesalahan-kesalahan kita. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa kalian ingin kuberikan informasi, kutunjukkan kepada kalian yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa dan angkat derajatnya?" Kata para sahabat, "Tentu saja ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudunya pada hal-hal yang tidak disenangi. Misalnya ketika kita marah, maka kita dianjurkan untuk menyegerakan berwudu, karena marah adalah sifatnya syaitan. Syaitan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, ketika kita marah, maka cepatlah untuk berwudu. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita selesai berwudu, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa balasan orang-orang yang mengucapkan kalimat itu? Balasannya adalah akan dibukakan 8 pintu surga. Akan dibukakan 8 pintu surga. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa futihat lahu abwabul jannatus tsamaniyah, yadkhulu min ayaha sya'a." Bukankah mereka akan dibukakan 8 pintu surga, dan dia berhak memilih yang dia kehendaki. Dia berhak memilih yang di mana ia ingin masuki. Dan Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan pula aku termasuk orang-orang yang bersuci. Saudaraku muslim yang seiman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berwudu, senantiasa membaguskan wudu kita, agar kita dibukakan pintu-pintu surga, diampuni dosa-dosa kita semua. Demikianlah ceramah singkat pada hari ini yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.